Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga pengantar manajemen, kita akan membahas tentang salah satu dari fungsi manajemen, yaitu tentang perencanaan. Nah, ini adalah yang kemarin kita pernah bahas. Kita baru membahas tentang planning atau perencanaan, yaitu penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Ini adalah implikasi manajemen, yaitu bagaimana seorang manajer itu mengambil keputusan dengan landasan dari perencanaan. Jadi jangan mengambil keputusan tidak sesuai rencana yang ada. Nah, itu harus melibatkan semua unsur organisasi dan harus melihat konteks lingkungannya, lingkup organisasinya, keunikannya dari organisasi tersebut. Jadi tidak melebar kemana-mana. Itu harus sesuai dengan lingkungan organisasinya. Kemudian ini adalah pengertiannya. Jadi intinya adalah bagaimana merencanakan itu, kapan dilakukan oleh siapa. Jadi kegiatan-kegiatan itu akan dilakukan oleh siapa, kapan, dan bagaimana. Itu adalah pengertian dari perencanaan. Nah, ini tahapan-tahapan membuat suatu tujuan. Jadi 4 tahap dasar perencanaan. Jadi tahapannya yang pertama menetapkan tujuan dulu. Kira-kira tujuannya apa, visinya apa. Tujuannya untuk kalau sebuah perusahaan, tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan dan meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha tersebut. Jadi tetapkan dulu tujuannya, kemudian sesuaikan dengan lingkungan. Tadi yang saya katakan adalah tetap rumuskan keadaan sekarang. Keadaan sekarang seperti apa, disesuaikan. Terus tahapan yang ketiga adalah analisislah kekuatan dan kemudahan, hambatan, yaitu ada analisis SWOT. Itu di tahap ketiga harus strength, weakness, opportunity, threat. Itu harus diidentifikasi agar tidak kalah dengan pesaingnya. Kemudian baru tahapan keempat adalah merancang, mengembangkan serangkaian kegiatan. Jadi kegiatan yang dulu pernah dikerjakan kemudian dikembangkan. Ada istilahnya adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Baru muncullah tujuan dari organisasi tersebut. Jadi ada 4 tahap dasar perencanaan. Kemudian tujuan organisasi, tujuan memberikan petunjuk dan kesatuan arah untuk orang-orang dalam organisasi. Jadi dengan adanya tujuan itu, orang-orang atau karyawan-karyawan itu harus berpatokan terhadap tujuan organisasi tersebut. Kemudian praktik penetapan tujuan sangat dipengaruhi oleh aspek lain dari perencanaan. Jadi aspek lain itu apa ya? Tadi lingkungan, entah itu dari unsur pemerintah atau dari unsur organisasi tersebut. Tujuan dapat berperan sebagai sumber motivasi bagi karyawan dalam organisasi. Nah, itu kalau tujuan organisasi adalah mensejahterakan karyawan dan mensejahterakan pemilik usaha tersebut, maka itu bisa menjadi motivasi bagi karyawan. Oh, saya harus bekerja lebih keras agar tujuan tersebut bisa tercapai. Kemudian tujuan memberikan suatu mekanisme yang efektif untuk evaluasi dan pengendalian. Jadi memang apa yang direncanakan itu harus sesuai agar nantinya apakah bisa diidentifikasi, apakah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, adanya evaluasi dan pengendalian tadi. Kemudian ini jenis tujuan, misi, tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Nah, ini langkah perencanaan strategis, penentuan misi dan tujuan, kemudian pengembangan profil perusahaan, analisis lingkungan eksternal, analisis internal perusahaan. Jadi ini tahap-tahapannya tadi, identifikasi kesempatan dan ancaman, pembuatan keputusan strategis, pengembangan strategi perusahaan, implementasi strategi, dan evaluasi. Ini langkah-langkah ini harus dicermati kaitannya dengan perencanaan strategis perusahaan. Jadi analisis itu muncul di
bagian ini, analisis lingkungan, analisis internal perusahaan, ini akan muncul di perencanaan. Nah, ini analisis SWOT, strength itu kekuatan, jadi kekuatan perusahaan tersebut apa, kemudian kelemahannya apa, yang menjadi peluang dari perusahaan tersebut apa, dan ancamannya. Kemudian ini adalah contoh dari sebuah tujuan, jadi contoh setiap jenis tujuan untuk jaringan makanan siap saji. Jadi misinya adalah mengoperasikan jaringan restoran yang akan menyiapkan dan melayani makanan berkualitas tinggi pada waktu yang tepat dan dengan harga yang sesuai. Itu untuk misinya. Kemudian direktur dan CEO ini mempunyai target, yaitu memberikan 14% pengembalian kepada investor setidaknya dalam jangka waktu 10 bulan. Memulai pembelian jaringan restoran baru dalam waktu 5 tahun. Kemudian merundingkan kontrak tenaga kerja baru tahun ini. Kemudian ini adalah tujuan taktis, jadi wakil direktur operasional membuka 150 restoran baru selama 10 tahun, menurunkan biaya kontainer makanan sebesar 15% selama 5 tahun ke depan, menurunkan rata-rata konsumen yang menunggu hingga 30 detik pada tahun ini. Kemudian ini dari direktur pemasaran, silahkan baca sendiri. Ini dari direktur keuangan. Kemudian ini dari manajer restorannya, jadi tujuan operasionalnya itu langsung di manajer restorannya. Nah, ini untuk periklanannya. Jadi ini untuk manajer periklanan, mengembangkan kampanye iklan regional dalam waktu 1 tahun. Kemudian 2, merundingkan tingkat iklan yang lebih rendah 5% tahun depan dan selanjutnya. Kemudian ini untuk manajer akuntansi. Nah, ini adalah fungsi perencanaan. Proses yang menyangkut upaya dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan. Jadi ini merupakan fungsi perencanaan, yaitu penentuan strategi dan taktik, dan juga meramalkan suatu hal yang ada di masa depan. Ini kegiatan dalam fungsi perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, kemudian menentukan sumber daya yang diperlukan, yaitu entah itu sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian sumber daya modal. Kemudian adalah menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Nah, ini alasan perlunya perencanaan, yaitu melindungi kaitannya dengan keuntungan, memprotek benefits, protective benefits. Kemudian pastinya adalah positive benefits atau adanya peningkatan kaitannya dengan keuntungan. Itu alasan perlunya perencanaan, menyelamatkan keuntungan atau meningkatkan keuntungan. Nah, ini manfaat perencanaan. Selanjutnya adalah hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan. Nah, ini tujuan yang tidak tepat itu sebagai hambatan, sistem penghargaan yang tidak tepat, kemudian lingkungan yang dinamis dan kompleks, keengganan untuk menetapkan tujuan, penolakan terhadap perusahaan, keterbatasan yang dimiliki dalam organisasi. Seperti hambatannya itu salah satunya adalah contohnya seperti COVID ini. Perusahaan tidak mengantisipasi terlebih dahulu kaitannya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga berdampak terhadap menurunnya benefits atau keuntungan dari sebuah perusahaan. Makanya setiap merencanakan suatu tujuan organisasi itu harus melihat dari aspek-aspek lingkungannya dan melihat dari sumber daya, entah itu alam dan kemungkinan bencana yang ada.
Kemudian mengatasi hambatannya, pemahaman maksud, tujuan, dan rencana, komunikasi dan partisipasi. Jadi antar semua departemen harus saling komunikasi dengan baik. Konsistensi, revisi, dan pembaharuan, kemudian sistem penghargaan yang efektif. Ini hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya. Jadi setelah direncanakan, kemudian diarahkan, disusun manusianya siapa, karyawannya siapa, kemudian diorganizing, baru diawasi. Itu adalah satu lingkaran itu antara pengarahan, pengorganisasian, penyusunan personalia, kemudian pengarahan. Jadi direncanakan, kemudian diorganizing, disusun personalianya siapa, diarahkan, kemudian diawasi. Ini 5 dasar pengklasifikasian rencana-rencana, yaitu bidang fungsional, tingkat organisasional, karakteristik atau sifat, waktu, unsur rencana, anggaran, program, prosedur, dan sebagainya. Ini faktor waktu dan perencanaan. Jadi memang plans itu ada yang 1 hari sampai 1 tahun, itu short range plan, jangka pendek. Kemudian intermediate range plans itu beberapa bulan sampai 3 tahun. Kemudian long range plans atau jangka panjang 5 tahun sampai 25 tahun. Kemudian kriteria penilaian efektivitas rencana yaitu kegunaan, ketepatan, dan objektivitas. Kemudian ruang lingkup, efisiensi biaya, kemudian akuntabilitas dan ketepatan waktu. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Silakan tetap belajar, baca sendiri kaitannya dengan materi-materinya. Mungkin cukup sekian hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, karena peningkatan COVID-19 di wilayah Kota Salatiga ini cukup meningkat. Jadi mohon untuk teman-teman tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.